Dunia digital kita ini kan berubah terus ya. Nah, medan pertempuran keamanan siber juga ikut berubah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas lanskap ancaman digital yang baru ini, dan yang paling penting, gimana caranya supaya Anda tetap aman. Oke, kita mulai dengan angka yang cukup bikin kaget nih. Menurut Palo Alto Networks, lebih dari 90% kasus pembobolan data itu terjadi bukan karena hackernya jenius banget, tapi karena celah-celah keamanan yang sebetulnya bisa banget kita hindari. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting yang akan kita coba jawab bareng-bareng hari ini. Oke, pertama-tama kita harus sadar dulu kalau medan pertempurannya sekarang ini udah berubah total secara fundamental. Ini dia pergeseran paling utamanya. Dulu, penyerang itu harus kerja keras buat mendobrak masuk, nyari-nyari celah di software. Sekarang, wah, mereka lebih sering tinggal login aja, santai masuk lewat pintu depan pakai kredensial curian. Seolah-olah mereka punya kuncinya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Ada dua tren utama yang jadi andalan para penyerang di zaman sekarang dan di masa depan. Tren yang pertama tentu saja kecerdasan buatan atau AI. Buat para penjahat siber, AI ini ibaratnya kayak dapat senjata super. Kekuatan mereka jadi berlipat ganda, bikin mereka bisa nyerang lebih cepat, lebih personal, dan dalam skala yang jauh lebih besar. Seberapa cepat sih? Coba lihat angka ini. Serangan tercepat buat nyolong data sekarang cuma butuh waktu 1,2 jam. Gila kan? Ini jauh lebih cepat dari tahun sebelumnya yang masih butuh waktu hampir 5 jam. Tren besar kedua, dan ini penting banget, identitas kita, ya, username dan password kita itu sekarang jadi pintu depan yang baru. Inilah jalur yang paling bisa diandalkan sama penyerang buat nerobos masuk ke kehidupan digital kita. Terus, gimana dong dampaknya? Ancaman-ancaman canggih ini ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, kutipan ini ceritanya beneran gokil, tapi nyata. Intinya adalah AI itu nggak bikin penjahat jadi lebih pintar, tapi AI bisa bikin mereka kelihatan jauh lebih profesional dan meyakinkan, sampai jadi berbahaya, meskipun mereka ngelakuinnya sambil mabuk di tempat tidur. Coba bayangin, salah satu momen paling bahaya itu justru pas kita lagi santai pakai wifi publik, entah di kafe atau bandara. Disitulah penyerang bisa dengan gampang nyelip di antara perangkat kita dan internet, buat nguping dan nyolong semua data kita. Kalau kita lihat datanya, ternyata phishing, alias penipuan, dan eksploitasi software yang belum diupdate sekarang jadi dua cara paling umum yang posisinya imbang di puncak sebagai pintu masuk awal para penyerang. Dan gilanya, kalau mereka udah berhasil masuk, cara main mereka juga udah beda. Dulu, fokus mereka itu mengunci file kita pakai enkripsi. Sekarang, mereka lebih sering langsung nyolong datanya, terus ngancem mau nyebarin data pribadi kita. Oke, kita udah tahu nih ancamannya kayak gimana. Sekarang, bagian paling pentingnya, apa yang bisa kita lakuin? Yuk, kita susun rencana pertahanan digital kita. Kabar baiknya, kita bisa banget ningkatin keamanan secara drastis. Caranya? Cukup fokus pada 3 pilar sederhana ini. Amankan akses, perkecil target, dan pakai alat yang tepat. Pilar pertama, dan ini yang paling krusial, adalah mengamankan akses. Artinya, pakai password yang kuat dan beda-beda buat tiap akun. Dan yang ini wajib, aktifkan autentikasi multifaktor atau MFA dimanapun Anda bisa. Selanjutnya, perkecil target Anda. Coba deh, hapus akun-akun online yang udah nggak kepake lagi. Batasi juga info pribadi yang Anda sebar di medsos. Logikanya sederhana, makin sedikit jejak digital kita, ya makin susah juga penyerang nemuin celah. Dan yang terakhir, pakailah alat yang tepat. Anggap aja ini kayak kita masang perisai super canggih di sekeliling aktivitas digital kita. Selalu pakai VPN kalau lagi di wifi publik, dan pilih aplikasi pesan yang terenkripsi buat ngelindungin obrolan pribadi Anda. Lalu gimana ke depannya? Apa arti semua ini buat masa depan privasi kita? Intinya gini, ngelindungin privasi digital itu bukan proyek sekali jadi terus selesai. Ini tuh kebiasaan yang harus terus-menerus kita bangun. Sama persis kayak kita ngunci pintu rumah setiap malam. Ini bukan buat sekali, tapi buat selamanya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Seiring AI makin pintar di kedua kubu, siapa yang bakal menang dalam perlombaan senjata digital ini? Para penyerang yang serba otomatis, atau sistem pertahanan kita yang juga otomatis? Nah, masa depan keamanan kita semua bergantung pada jawaban itu.